Program ini diadakan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada warga sekitar Ringin Putih akan bagaimana cara pemanfaatan sampah-sampah organik atau limbah rumah tangga seperti pecahan telur, ada sisa makanan, ada sisa sayuran, lalu juga kadang bahkan ada dedaunan-dedaunan kering di sekitar rumah warga. Nah, nantinya sampah-sampah tersebut akan kita manfaatkan untuk menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini berfungsi untuk menyuburkan tanah yang telah diberi pupuknya. Lalu selanjutnya adalah sasaran kita, untuk siapakah kita akan memberi pendidikan ini. Jadi sasaran kita adalah untuk anak-anak di desa warga Ringin Putih sekitar, agar mereka lebih sadar bahwa sampah di sekitar kita dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lingkungan kita. Inilah yang masih sering terjadi pada negeri kita saat ini. Polusi udara, banjir, krisis air bersih, bahkan penyakit-penyakit kronis seperti diare yang bisa berujung pada kematian. Tahukah kalian bahwa itu semua dikarenakan oleh sampah? Ya, benar. Banyak orang tidak menyadari bahwa penyebab kebanyakan bencana disebabkan oleh kebiasaan buruk manusia. Bahkan dari kegiatan kecil seperti membuang sampah sembarangan. Lalu, apa itu sampah? Sampah itu sendiri adalah barang sisa yang dianggap sudah tidak dapat lagi digunakan dan bisa merugikan kita semua bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Teman-teman, sampah terbagi menjadi dua loh, yaitu organik dan non-organik. Apakah kalian tahu perbedaannya? Menarik. Yuk kita simak lebih lanjut. Kalau sampah organik, yaitu barang sisa yang mudah membusuk atau barang sisa yang berasal dari makhluk hidup seperti dedaunan kering, kayu busuk, kulit telur, bangkai hewan dan tumbuhan, bahkan kotoran manusia. Baru tahu kan kalian? Sedangkan sampah non-organik yaitu sampah yang tidak mudah busuk atau barang sisa yang berasal dari benda mati dan dapat mencemari lingkungan bahkan 500 tahun lamanya loh untuk menghilang. Wah, bahaya tuh jika tidak langsung dikelola dengan benar. Sebagai contohnya ada plastik bungkus makanan, paku berkarat, botol plastik, pecahan kaca, dan lain-lain. Oke teman-teman, udah ngerti kan ya apa bedanya sampah organik dan sampah non-organik? Kalau kalian masih belum paham, bisa tanya ke guru kalian atau ulang lagi videonya. Yuk aku kenalin lagi nih sama sampah organik itu. Mau tahu kan? Cek di salt. Pernah nggak sih kalian melihat bak sampah yang warnanya berbeda? Apa sih fungsinya? Fungsi bak sampah yang warnanya berbeda itu untuk membedakan sampah organik dan sampah non-organik yang juga memiliki sifat yang berbeda. Dan juga dipisahkan karena untuk memudahkan pengolahan. Sampah organik sendiri itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sampah organik basah yang memiliki banyak kandungan air seperti buah dan sayur, dan juga sampah organik kering yang memiliki sedikit kandungan air seperti ranting dan kayu. Teman-teman gak mau kan kalau sampah yang bisa busuk itu memenuhi lingkungan kalian, apalagi bikin bau. Iyuh. Terus gimana sih cara kita mengolah sampah organik? Jawabannya bisa teman-teman. Pengolahan sampah organik yang paling mudah dilakukan dan bisa kalian buat di rumah yaitu menjadi pupuk kompos loh. Mari kita olah. Pupuk kompos itu biasanya dibuat dari daun-daun kering atau sayur dan buah yang sudah busuk. Sampah organik itu mengandung senyawa yang mudah terurai oleh bakteri. Jadi senyawa yang sudah terurai tadi menjadi nutrisi untuk tanaman kalian. Jadi kalian bisa mengurangi sampah. Mari kita manfaatkan sampah. Oh iya teman-teman, hampir saja kami lupa menjelaskan satu hal penting lainnya, yaitu dampak dari membuang sampah sembarangan. Menurut kalian, apakah membuang sampah sembarangan memiliki dampak? Ayo, yang menjawab tidak siapa? Tentu saja berdampak teman-teman, terutama pada lingkungan sekitar pembuangannya. Eits, ini dampaknya selalu negatif loh.
Tidak ada dampak positif yang terjadi apabila kita membuang sampah sembarangan. Lalu, apa sajakah itu? Kalian pernah melihat di berita tidak? Akan bencana banjir yang sering menerjang kota Jakarta? Nah, ternyata hal tersebut terjadi karena penumpukan sampah yang dibuang secara sembarangan. Loh, kok bisa? Ya, jadi sampah yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat Jakarta dapat menyumbat aliran air yang seharusnya mengalir lancar, yang akhirnya membuat air luber atau membludak keluar, yang dapat menyebabkan banjir. Masih kurang paham? Nih, simak ilustrasinya. Begitulah maksudnya. Udah gitu, tumpukan sampah tersebut mendatangkan banyak penyakit pula, seperti diare, sakit perut, demam, dan lain-lain. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Hai teman-teman. Setelah kita lihat penjelasan tentang sampah tadi, mari kita mencoba untuk membuat tutorial sampah organik. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan pertama ada tanah, lalu yang kedua ada sekumpulan sampah organik ya tentunya. Lalu yang ketiga kita ada sedikit air. Oke, yang pertama kita harus memotong kecil-kecil sampah organik, seperti misalnya kayak sayuran. Ini harus dipotong sekecil mungkin. Lalu juga kita ada telur. Pecahan telur ini kita remuk di sini. Kita masukkan semua sampah yang ada di sini ke sini. Jadi teman-teman, kita harus memotong sampah organik ini sekecil mungkin. Untuk apa? Ya, jadi kenapa kita harus memotongnya sekecil mungkin? Itu karena biar mencukup atau mencakup semua tanah yang ada di sini, sehingga kita tidak perlu yang kebesaran atau yang kekecilan. Jadi selain itu, kita memotong kecil-kecil ini juga untuk memudahkan proses pembusukan. Ya, lalu prosesnya itu gini, kita kan menyiapkan plastik berisi dengan tanah. Lalu kita masukkan sampah-sampah di atasnya. Jadi ini masukkan. Kita usahakan tanahnya ini sebisa mungkin tertutup oleh sampah-sampah organik kita. Ya, benar. Lalu setelah banyak sampah yang organik masuk ke tanah ini, mari kita tutup dengan tanah yang lainnya. Sebisa mungkin tanah ini harus menutupi semua sampah organik yang tadi. Lalu untuk penutupan kita beri sedikit air. Oke, kita kasih sedikit air. Setelah kita beri sedikit air, kita tinggal tunggu 1 minggu. Lalu sampah ini atau tanah yang sudah diberi sampah ini akan menjadi pupuk kompos. Sekian teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk video kali ini yaitu sampah atau sampah organik. Jadi tidak semua sampah itu adalah barang sisa yang tidak dapat digunakan. Bahkan ada beberapa sampah yang dapat digunakan kembali seperti sampah organik yang nantinya bisa dijadikan pupuk kompos. Lalu yang non-organik yaitu bisa dijadikan seperti kerajinan rumah tangga, bisa dijadikan penghasilan seperti yang pernah dijelaskan, yaitu kita bisa membuat stimpang yang itu di luar negeri bahkan harganya bisa puluhan juta. Pengenalan bahaya sampah sejak dini sangatlah penting bagi kehidupan di masa mendatang. Anak-anak yang merupakan penerus bangsa harus memiliki kesadaran bahwa akan terjadi bahaya apabila sampah masih saja menumpuk dan dibuang secara sembarangan. Selain itu, sampah yang berasal dari sisa penggunaan manusia masih menjadi musuh utama dari umat manusia itu sendiri. Bahkan, alam juga terkena imbasnya, terutama sampah yang sulit diuraikan dan sampah yang sulit didaur ulang. Sampah yang sulit diuraikan dapat menyebabkan banjir dan bencana lainnya. Ditambah juga, sampah yang mudah terurai menyebabkan bau busuk yang menyengat. Namun, berbagai macam sampah yang ada di muka bumi ini memiliki caranya masing-masing untuk didaur ulang. Dalam video tadi,
telah dijelaskan bagaimana cara pengolahan sampah organik yang berupa limbah rumah tangga untuk dijadikan pupuk kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman yang ditanami. Oleh karena itu teman-teman, mari kita manfaatkan sampah dan hentikan membuang sampah sembarangan. Jadi sampah organik yang kayak bungkus daun-daun terus kulit buah itu bisa dimanfaatkan jadi pupuk. Kalian tahu pupuk? Tahu kan? Buat tanaman itu jadi lebih sehat gitu, subur. Jadi masih bisa dimanfaatkan lagi. Jadi jangan langsung dibuang, kalian bisa manfaatin lagi. Ngerti kan semua? Jadi kalau adik-adik nanti di rumahnya ada sampah kayak sayur-sayuran, kulit buah atau yang lainnya, bilang sama ibunya, Bu, ini sampahnya bisa diolah, bisa dibuat pupuk, dan nanti pupuknya bisa buat tanaman kita yang ada di rumah. Misalnya ibunya nanam cabai, nah buat pupuk cabainya tadi, biar cabainya lebih subur lagi. Paham nggak, Dek? Paham kan? Nanti ibunya dikasih tahu ya, bapaknya ibunya dikasih tahu ya. Oke, siap, makasih. Makasih semuanya. Makasih, Des. Ya.